Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 28 Juli ya guys, pukul 13:31. Gua mau bahas Goto guys. Dalam beberapa bulan ini, bukan beberapa bulan sih, dalam beberapa minggu ini gua cukup rajin. Bukan rajin, ya rajin lah, bisa dikatakan rajin membahas Goto. Udah dua video kalau gua nggak salah ya. Dan gua mau bahas lagi. Pertama, karena memang banyak yang minta guys. Banyak yang minta gua membahas saham Goto. Kedua, harga Goto ini lagi murah. Gua memang biasanya akan membahas saham-saham yang harga murahnya ini, maksudnya kalau dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya ya. Kalau secara valuasi Goto tetap masih mahal gitu loh. Tapi kalau dibandingkan dengan beberapa waktu yang tadinya sempat menyentuh angka 300, 200, 78, 79, Goto ini di 53 masih termasuk murah dibanding beberapa waktu sebelumnya. Jadi gue memang biasanya akan selalu membahas saham yang memang harganya lagi rendah. Contoh di tahun 2023 lalu, gue rajin bahas saham Pegas. Waktu harganya masih di angka 1000 sampai 1100. Ya sekarang udah di angka 1500, 1600, gue udah nggak bahas lagi karena udah tinggi gitu loh. Dan udah nggak terlalu banyak yang nanya. Waktu itu banyak yang nanya gitu. Nah, gue melakukan hal yang sama dengan Goto. Nah, di tanggal 24 Juli, 24 Juli itu berarti 4 hari yang lalu ya, sekitar 4 hari yang lalu, Goto itu menginformasikan bahwa akan ada rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi, buat lo yang baru bergabung dengan channel ini atau yang pemula ya, dia akan melakukan yang namanya private placement. Ini berbeda dengan reg issue karena nanti di sini Goto akan menawarkan lembar saham baru kepada investor baru yang saat ini belum ada sebagai pemegang saham Goto. Jadi kalau misalkan sekarang yang megang saham Goto ada banyak kan tuh ya orang-orangnya. Nah, itu yang nanti nyerap saham yang dibikin baru, yang diterbitkan baru itu adalah pihak lain. Nah, sebenarnya ini sebenarnya agak 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 menarik. Menariknya gimana? Kita bahas guys ya. Jadi waktu tahun 2023 lalu, ingat nggak waktu ada berita Goto mau menerbitkan paling banyak, sebanyak-banyaknya 118 miliar saham. Jadi 10% dari lembar saham Goto waktu itu yang jumlahnya 1,18 triliunan. Ini 10 persenan. Nah, ternyata ya, ini ada di keterbukaan informasi, ternyata yang diserap atau yang beli tadi kan ada Goto, ada SVF, kemudian ada China Holding Limited ya dan pemegang saham lain. Nah, setelah private placement yang beli itu ini nih, Bineka Holding, kelihatan ya, Bineka Holdings itu ada di angka 17 miliar lembar saham. Jadi nggak sampai segini guys. Nah, sekarang tahun 2024 ya, tahun 2024 Goto mau private placement lagi. Nah, nanti kalau misalkan lu pemegang saham Goto, lu nanti akan diundang RUPS tuh guys. RUPSLB. Kira-kira di bulan Agustus. Nah, ini nih. Pada tanggal 10 Oktober, Perseroan sudah melaksanakan private placement 17 miliar lembar saham seri A. Seri A ini bukan nggak sama kayak seri B ya. Yang orang-orang penting yang megang saham Goto itu yang megang seri B. Kalau seri A ini saham biasa. Ya, nah, kemudian 1 tahun setelahnya dia akan menerbitkan lagi jumlah lembar saham baru yang diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 120 miliar. 120 miliar karena jumlah lembar saham Goto saat ini adalah 1,2 triliun. Jadi sebanyak-banyaknya adalah 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Ya, aturan ini 10%. Nah, metode pembayaran bla 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 bla. Sampai saat ini, nah ini yang menarik guys, sampai saat ini belum ada keputusan yang diambil oleh Perseroan karena Perseroan masih terus menjajaki berbagai peluang, ya kan. Selain itu, keputusan untuk melaksanakan private placement akan dilakukan apabila terdapat kesempatan melakukan hal ini bergantung pada bla bla bla, ya. Jadi kita belum tahu siapa nanti yang akan menyerap dana lembar saham itu. Siapa yang akan memberikan dananya kemudian menyerap harga jadi investor baru di Goto. Nah, kemudian yang akan digunakan rencana penggunaan dana setelah nanti dia dapat dana, Goto itu mau untuk modal kerja anak perusahaannya. Termasuk PT Dompet Anak Bangsa sama PT Multifinance Anak Bangsa. Nah, ini menarik guys. Di sini video ini gue buat untuk coba menebak arah Goto ya guys ya. Video ini gue buat coba menebak arah Goto. Goto ini sebenarnya mau kemana sih? Apakah dia nanti tahun 2000? Jangan-jangan nanti tahun 2025 bulan Desember private placement lagi. Kayak gitu guys.
Gue mencoba untuk menebak berdasarkan penilaian gue pribadi ya. Jadi dia mau menggunakan 55% untuk modal kerja anak perusahaannya, 20% untuk dompet anak bangsa, 25% untuk PT Multifinance. Nah, di sini yang menarik, sebenarnya porsi 55% untuk modal kerja anak perusahaan nggak masalah ya, karena dia punya banyak anak perusahaan. Nah, di sini yang menarik PT Multifinance anak bangsa 25%. Karena sebenarnya gini, yang segmennya Goto yang saat ini masih bukan menyebabkan sih, memberikan kerugian yang cukup besar itu memang di sektor ininya. Jadi Multifinance itu sektor ini guys ya, sektor keuangannya. Kita akan lihat berdasarkan laporan keuangan tanggal 31 Maret, on demand service-nya itu ruginya udah kecil banget, udah 54 miliar. Cuma 54 miliar guys untuk perusahaan sekelas Goto ini kecil. Teknologi keuangan ya, pembiayaan ya, itu nah ini yang ini PT Multifinance ini dia pembiayaan nih, bergerak di segmen pembiayaan. Multifinance anak bangsa. Nah, teknologi keuangannya itu ruginya 399 miliar. Masih gede dibandingkan segmen yang lain. Sedangkan segmen e-commerce-nya itu udah untung sebenarnya 500 miliar. Kayak gitu, guys. Jadi, kalau gua rasa Goto itu nanti akan coba serius di sini. Di teknologi keuangan. Nanti apabila yang ini untung atau jangan untung lah, ruginya mengecil dan yang ini sudah untung, hasilnya Goto bisa mencatatkan keuntungan. Walaupun ya, sekali lagi, kalau dia mencatatkan keuntungan 1,2 triliun pun dengan jumlah lembar saham sekarang 1,2 triliun juga, berarti kan EPS-nya cuma 1. Kalau EPS 1 dengan harga 50, PR-nya masih 50, masih mahal. Cuman yang menarik begini, harganya kira-kira diasumsikan adalah di angka 50. Nah, ini guys. Jadi, harga pelaksanaan saham tambahan adalah paling sedikit 90% dari rata-rata harga penutupan saham perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil private placement. Jadi diasumsikan nanti investor yang baru itu akan mendapatkan di harga 50. Asumsinya seperti itu. Berbeda dengan yang Bineka nih. Yang Bineka ini sebelumnya, kalau gua nggak salah, yang private placement tahun 2023, dia dapat harga 90-an. Jadi kalau misalkan dilihat, dia masih floating loss, guys. Jadi lu jangan minder, karena nggak cuma lu yang lagi floating loss. Ada perusahaan lain dan ada instansi lain. Walaupun gue yakin ya, dana yang dikeluarkan oleh dia nih nggak banyak. Mungkin bagi kita banyak gitu, 1 triliun, 1,2 triliun, 1,5 triliun. Tapi bagi dia nggak banyak. Gue nggak tahu ya pertimbangannya apa dia masuk, cuman yang jelas dia sedang mengalami floating loss. Nah, ini menarik. Artinya, ini bisa saling menguntungkan, guys. Bagi investor baru dia dapat di harga 50, di harga pasar 50. Kalau misalkan ininya membaik, harga Goto sudah mencatatkan keuntungan dan akhirnya meninggalkan level 50. Berarti investor yang baru ini bisa dapat keuntungan plus Gotonya juga bisa dapat dana segar. Kayak begitu, guys. Jadi ini yang menarik. Yang gak usah jauh-jauh, sekarang aja harga Goto beli di atas 53. Sebenarnya kalau lu beli buat lucu-lucuan, guys ya, karena ada guys salah satu temen gua kenal di YouTube dan suka berbincang di Instagram juga. Ada yang memang beli di harga 50 buat lucu-lucuan dan udah untung gitu loh. Jadi kan lumayan. Gitu ya, guys ya. Ya itulah yang menarik dari Goto. Gua sih menebaknya bahwa Goto ini arahnya ke sini, mau memperbaiki di segmen ini ya, memperbaiki di segmen keuangannya. Dan jangan heran nanti apabila Goto di sininya untung, di sininya kerugiannya mengecil, di sininya untungnya makin besar, Goto bisa mencatatkan keuntungan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya, guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.